Ya, saya pikir tadi tak ada yang datang, ternyata ada yang datang. Ya, kemarin kita bicara tentang bibir yang mengeluarkan kehidupan. Hari ini kita bicara tentang memperoleh kehidupan. Ya, coba kita baca terlebih dahulu firman Tuhan ini. Kita akan baca sama-sama yang di atas 2, 3. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dalam terjemahan literal dikatakan begini: siapa yang ingin mencintai kehidupan dan melihat hari-hari yang baik, biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat dan bibirnya agar tidak mengatakan tipu muslihat. Ya, perkataan itu sadar tidak sadar ternyata memegang peranan penting dalam meraih kehidupan kekal. Kalau tadi Anda perhatikan kata hidup di sini, ya, kata hidup di sini, waktu saya lihat dalam bahasa aslinya itu bukan bios, tapi zoe. Zoe itu artinya bicara tentang kualitas hidup, atau kalau kita lihat yang lebih bahasa pekannya itu kehidupan kekal. Ya, jadi di sini Petrus ini bukan bicara tentang hidup kita untuk saat ini, tapi Petrus bicara tentang maksudnya bukan hidup yang bios, ya, tapi bicara tentang hidup yang berkualitas. Bagaimana hidup kamu berguna buat Tuhan dan pada akhirnya juga memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi kata hidup di sini bukan hidup yang hanya sekedar hidup gitu, bukan hanya hidup di dunia. Jadi Petrus juga bicara tentang hidup yang kekal. Ya, jadi perkataan itu memegang peranan penting dalam meraih kehidupan kekal. Dan memang kalau kita merujuk ke dalam perkataan Tuhan Yesus waktu itu dengan orang Farisi, dikatakan bahwa nanti kita ini dihakimi bukan hanya dari tindakan kita, tapi juga dari perkataan kita. Jadi Tuhan itu juga akan nanti menghakimi kita itu bukan hanya bicara dari perbuatan saja, tapi dari perkataan. Jadi saya katakan perkataan itu memegang peranan penting. Dan seringkali kita sebagai umat Tuhan tidak menyadari bahwa lidah atau perkataan kita mempunyai bagian dalam menentukan kehidupan kekal kita. Dan kegagalan umat Tuhan, ya, kalau saya lihat di dalam Alkitab, istimewa orang Israel, itu kegagalannya di mulut. Ada satu hamba Tuhan hebat namanya Musa. Dia gagal masuk ke tanah Kanaan. Ya, Tuhan tidak izinkan dia masuk ke tanah Kanaan. Dikatakan dalam Mazmur, teledor dengan kata-katanya. Teledor dengan kata-katanya. Gara-gara sebuah amarah, akhirnya dia teledor dengan kata-katanya. Lah, dan saya perhatikan, memang perkataan itu benar-benar harus kita, istilahnya itu kalau saya katakan kemarin, beri kekang gitu. Karena mempengaruhi kehidupan kekal kita. Ya, memegang peranan penting atau bagian dalam menentukan kehidupan kekal kita. Nanti mungkin Anda boleh punya sikap yang baik, tapi ketika perkataanmu itu tidak baik, pada akhirnya gagal. Ya,
Jadi betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus mau benar-benar memegang, atau bukan memegang, kita harus benar-benar menjaga perkataan kita ini dengan baik. Makanya firman Tuhan katakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus, dikatakan di sini harus, ya, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dikatakan harus. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kekal. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan betapa pentingnya menjaga ini. Ya, jadi karena mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kehidupan kekal. Lah, saya waktu menyelidiki apa itu lidah yang jahat, ya, ada beberapa contoh di sini. Lidah yang jahat, kata jahat itu dari bahasa aslinya dolos, ya artinya jahat, licik, terus palsu. Itu kata lidah yang jahat, kata jahat, dolos. Lah, di sini saya memberikan contoh orang-orang yang memiliki lidah yang jahat. Yang pertama Miriam dan Harun yang mengata-ngatai Musa berkenaan perempuan Kus. Ya, Anda boleh baca nanti dalam Bilangan 12. Ini Miriam dan Harun ini ngata-ngatai perempuan Kus, ya. Karena Musa hari itu mengambil istri perempuan Kus, dikata-katai, dianggap tidak layak. Nah, di situ ketika Tuhan dengar, Tuhan marah. Nah, ini yang kita juga harus hati-hati, ya. Lidah yang jahat artinya ini bicara tentang perkataan kita, hati-hati, mengata-ngatai. Apalagi kalau itu berkaitan dengan orang yang diurapi Tuhan, hati-hati. Karena bagi Tuhan ketika orang itu mengata-ngatai Musa, Miriam dan Harun, dikatakan Tuhan itu mendengar. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita, ya. Ini bisa jadi bicara tentang menggosipkan. Kadang-kadang kita yang suka gosip, suka ngomong-ngomong gosip, hati-hati, ya. Karena bagi Tuhan itu jahat. Yang kedua, contoh lidah yang jahat, orang Israel yang bersungut-sungut. Ya, saya Anda sudah tahu bersungut-sungut itu apa. Dan memang yang nomor pertama dan nomor kedua tentang gosip, ngomongin orang dengan bersungut-sungut ini yang paling banyak orang itu gagal. Banyak. Ya, apalagi kalau udah ngata-ngatai, ngomongkan orang, terus bersungut-sungut, itu banyak orang Kristen yang jatuh di sini. Termasuk juga hamba Tuhan, karena di sini Miriam dan Harun ini hamba Tuhan, imam. Nah, ini yang kita juga harus benar-benar perhatikan tentang lidah kita, karena seringkali secara real, secara nyata banyak orang itu nggak sadar ini sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Orang nggak sadar, ya. Bersungut-sungut bagi orang dunia biasa. Oh, namanya orang ngalami kondisi nggak baik, sungut-sungut ya normal gitu, ya. Ternyata bagi Tuhan itu menista. Jadi ketika orang bersungut-sungut kelihatannya enak, tapi bagi Tuhan menista. Nah, kalau kita perhatikan secara manusia, akal manusia sebenarnya untuk orang Israel itu bersungut-sungut itu normal sebenarnya. Kenapa? Karena perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah istana Kanaan itu memang perjalanan yang sulit. Perjalanan itu naik ke gunung. Jadi di padang gurun memang sulit. Perjalanannya memang sulit. Tapi bagi Tuhan, sesulit apapun
Kalau kita bersungut-sungut, itu artinya kita nggak percaya. Makanya Tuhan itu marah sama Israel. Kenapa? Karena dianggap itu menista. Kalau misalnya dalam perjalanan tidak ada mukjizat, mungkin orang Israel bersungut-sungut boleh. Tapi di situ ada mukjizat. Nah, hidup kita dalam kekristenan, apa analoginya dalam kehidupan kita, rohani kita? Jadi Tuhan itu sudah nebus hidup kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Itu sudah baik. Bahkan Tuhan mau memberikan kita hidup yang kekal yang namanya sorga. Itu sudah sangat baik. Nah, bagi Tuhan, kalau kita sebagai orang Kristen itu suka bersungut-sungut, Tuhan itu marah. Ya seperti contoh, orang tua sudah bekerja kemati-matian untuk anaknya, tapi anaknya selalu aja ngomel sama mamanya, kurang ini, kurang itu. Jengkel nggak orang tua? Pasti jengkel, marah. Loh, papa mama udah bekerja keras, ngasih kamu hidup, bisa sekolah bagus-bagus, kamu bisa naik motor, masih ngomel, masih sungut-sungut. Wah, orang tua jengkel. Loh, kurang baik apa gitu. Dan Tuhan juga gitu sama. Anda yang harusnya masuk neraka diberi kehidupan kekal, ya, terus Anda diberi nafas hidup, dilindungi, dijagai. Istimewa paling hebat, diselamatkan. Tapi ketika Anda tuh tidak bisa bersyukur, Tuhan tuh, waduh, rasanya tuh, marah. Dan memang orang kata bersungut-sungut itu kan murmur itu, kumur-kumur gitu. Orang kok, ngomong, nggak enak didengar. Iya, yang pertama tadi mengata-ngatai. Nah, banyak orang juga kalah, kadang-kadang orang Kristen itu kalah di sini, suka gosip, ngomongin orang. Ya, ini kena kepada siapa? Semuanya. Dari ini diibaratkan Miriam sama Harun. Ini imam Lewi. Ternyata jatuh di dalam hal mulut. Jadi hati-hati. Karena kalau kita bicara tentang pemimpin, itu berarti bicara tentang ketidakpuasan. Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan hati-hati. Kalau Anda ngomong, apalagi itu ngomong tentang pemimpin, itu waduh, Tuhan tuh dengar. Ya, dan itu bagi Tuhan jahat. Yang ketiga, pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram terhadap Musa. Ini waktu itu Korah ini ya ngajak seluruh segenap umat Israel untuk berontak. Dia ngomong, Musa itu nggak dipakai Tuhan, bohong itu, jahat. Jadi menghasut orang banyak untuk memberontak. Nah, ini lidah jahat, memfitnah. Nah, ini lidah yang jahat. Nah, ini contoh-contohnya ya lidah yang jahat, supaya Anda bisa ngerti bayangannya lidah yang jahat itu gimana toh. Ya, saya ambil 3 contoh ini di Alkitab yang memang ini realita. Ya, contoh kayak orang menghasut orang banyak untuk memberontak, ini kan memang terjadi. Ya. Dan ini memang seringkali terjadi di dalam, bahkan di gereja pun juga bisa terjadi. Jadi memang kita ini harus hati-hati. Karena ini contoh-contohnya ini adalah bangsa Israel yang notabene mereka adalah orang percaya. Mereka yang ikut berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka yang lihat mukjizat, mereka yang lihat kuasa Tuhan, dipimpin dengan tiang api, dipimpin oleh tiang awan. Tapi ini yang terjadi. Ya, artinya kehidupan rohani kita ini harus hati-hati. Pada akhirnya Miriam, Harun, Korah, Datan, Abiram, orang Israel angkatan pertama kecuali Kaleb dan Yosua, itu tidak masuk tanah Kanaan.
termasuk Musa. Gara-gara Musa itu gara-gara apa? Marah, teledor dengan kata-katanya, ngomong sesuatu yang tidak disuruh Tuhan, dianggap melanggar kekudusan, tidak masuk. Ya, artinya kita ini sebagai umat Tuhan harus benar-benar berhati-hati. Lah yang kedua, dikatakan tipu muslihat. Tipu muslihat itu adalah perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dan sebagainya. Ini ada maksud, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Jadi contoh bibir yang mengatakan tipu muslihat adalah lebih cenderung ke munafik. Jadi orang yang penuh dengan kemunafikan itu hidupnya itu penuh dengan tipu muslihat. Makanya orang kalau udah munafik itu paling bahaya. Kenapa? Karena orang bilang gini, serigala berbulu domba. Jadi dia punya muslihat-muslihat yang waduh, akal-akal yang waduh, perkataannya itu nggak jujur. Jadi kalau orang tuh sukanya tuh misalnya ngomong di depan saya, ya itu orangnya baik gini. Tapi dalam hatinya punya akal bulus. Makanya tipu muslihat itu tipu yang tersembunyi, tidak kelihatan. Di dalamnya ada strategi, siasat. Untuk apa? Maksudnya untuk apa? Menyesatkan. Ini yang bahaya. Nah, saya lebih cenderung ngambil ke di sini pemberontakan dari Korah, Datan dan Abiram. Ini tipu muslihat. Waduh. Dia menghasut orang Israel. Ya itu mana Musa begini. Katanya Musa, waduh, nentang. Nah, ini tipu muslihat, perkataan yang tidak jujur. Dan saya gambarkan contoh paling bagus itu iblis. Waktu dia lagi menggoda Hawa, dia seakan-akan baik. Halo Hawa. Hawa ini kan karena polos, ya halo ular. Ditanya, kamu sedang apa? Oh, sedang lihat-lihat. Kamu lihat buah itu ya? Kamu coba lihat buah itu. Itu buah apa tuh? Tidak boleh dimakankah? Kata Tuhan. Nah, Hawa kata Tuhan tidak boleh, nanti mati. Iblis punya tipu muslihat tersembunyi. Kamu kalau makan buah itu, nanti kamu jadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Kelihatannya memberitahukan apa? Kebenaran. Tapi di dalamnya menyesatkan. Nah, itu tipu muslihat. Dan itu terjadi nanti kapan? Di akhir zaman. Pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, ini akan memakai tipu muslihat untuk membuat Anda sesat. Makanya betapa bahayanya perkataan kita ini. Ya. Dan itu bisa terjadi di antara kita. Kenapa? Karena kalau hati kita ini tidak benar, penuh dengan kemunafikan, maka dia akan bisa melakukan tipu muslihat. Kelihatannya baik, ngomongnya baik seperti Tuhan. Tidak, kamu nanti bisa seperti Tuhan. Kelihatannya baik, tapi ternyata itu untuk ngakali orang, untuk cari keuntungan, egois, untuk menyesatkan. Ya. Jadi kita ini harus hati-hati. Dan katakan siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, dia harus jaga lidahnya dari yang jahat dan dari ucapan-ucapan yang menipu. Nah, itulah sebabnya kenapa Anda dan saya itu mesti bertumbuh dalam pengenalan Yesus Tuhan Allah kita dengan baik, benar. Karena itu sangat penting supaya Yesus berkuasa di hidup kita, hati kita, sehingga hati kita terpelihara dengan baik, sehingga ucapanmu ini ucapan yang benar. Kenapa orang itu seringkali hatinya ini kotor, palsu? Karena dia tidak mengenal Yesus.
dengan benar. Dia nggak bertumbuh dalam pengenalan. Hatinya ini palsu. Orang bilang busuk. Nah, Tuhan kan ngomong, dari hatimu tuh meluap. Jadi kalau lidahmu jahat, terus penuh dengan tipu muslihat, berarti hatimu ini tidak benar. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Tuhan Allah kita dengan benar. Tidak bertumbuh. Kalau orang nggak bertumbuh dalam pengenalan, maka orang itu akan jadi jahat. Nah, itu yang ngomong begini, kalau ada setan diusir dari tubuh baik orang, terus dia pergi, terus dia lihat kembali dalam kondisi rapi, kosong, tidak ada orang, iblis itu akan ngajak 7 roh jahat yang lain, dia akan masuk ke tubuh, sehingga orang itu tambah parah. Makanya orang kalau udah percaya Yesus, itu kalau nggak mau bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus dengan benar, biasanya tambah parah. Biasanya. Kenapa? Karena apalagi kalau dia ini sudah mulai aktif di dalam gereja pelayanan, akhirnya dia diselubungi dengan kemunafikan. Kalau sudah hatinya diselubungi begitu, ya mulutnya pasti penuh dengan tipu, walaupun mungkin kelihatannya rohani. Makanya mulut kita ini, waduh, sangat penting. Nah, itu bergantung dari mana? Hatimu. Yesus berkuasa nggak di dalam hatimu, sehingga hati kita terpelihara dengan baik. Makanya orang kalau hatinya tidak terpelihara dengan baik, itu bahaya. Kenapa? Saya katakan gini, Anda hari ini dengar firman baik ya. Nanti setelah selesai, amin, selesai ya, Anda di luar belum tentu hatimu baik. Kondisi hati kita ini itu bisa sekejap berubah. Gak usah jauh-jauh, kita gak usah ngomong hati. Mood, bad mood, good mood. Kalau kita bicara mood, coba hari ini orang dikasih duit banyak, bisa senyum-senyum, bisa hatinya senang, gembira merasanya. Tapi ketika keluar, uangnya habis, waduh kok bayar utang ini habis, bisa berubah dalam sekejap. Loh, itu kenyataan. Makanya ini, hati ini kalau tidak dipelihara oleh Tuhan, dijaga. Artinya begini, Tuhan gak berotoritas di dalam hatimu, maka yang terjadi begini, hidupmu ini gak menentu. Makanya perkataan-perkataan yang dikeluarkan kadang-kadang bisa baik, tapi kalau sudah hatinya sudah tidak terjaga, itu lebih pedes daripada sebelumnya. Makanya kadang-kadang orang itu kok jahat ya? Ya gitu, kok mulutnya begitu? Ya karena hatinya. Makanya ini penting banget bagi kita. Orang bisa punya lidah yang jahat, orang bisa punya ucapan-ucapan yang penuh dengan tipu muslihat, itu karena dia tidak mencintai hidup kekal. Jadi dia itu tidak mengarahkan hatinya itu kepada yang kekal. Dia nggak mencintai itu. Dia nggak ingin melihat hari-hari yang baik. Karena yang dia pikirkan hanya hari ini. Yang penting hidupku sekarang. Kenapa orang bisa begitu? Karena tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Tuhan dengan benar. Inilah. Makanya orang-orang tidak hidup dalam pengenalan dengan benar, itu susah. Itu sebabnya kenapa Anda dan saya ini harus setiap hari Anda mesti membangun hubunganmu dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya setiap hari sebenarnya, tapi setiap waktu. Kenapa? Hati kita ini berubahnya itu cepat tuh. Makanya kadang-kadang bagaimana cara ngeceknya? Perkataan yang kamu keluarkan. Kamu kalau udah ngomongnya itu tidak baik, udah mulai lidahmu jahat ngomongnya, berarti hatimu itu lagi nggak benar. Nah itu cepat-cepat berubah, cepat-cepat
Anda cepat-cepat datang sama Tuhan, cepat-cepat bertobat. Kalau enggak, itu akan menguasai hidupmu. Makanya orang kadang-kadang kalau sudah begitu, mulutnya sudah tidak bagus, hatinya lagi nggak bagus, mulutnya nggak bagus, itu kalau nggak cepat-cepat dibereskan, yang terjadi apa? Maka dia akan terkuasai. Kenapa? Karena di situ iblis akan terus berbicara. Iya tuh, iya. Makanya orang coba kalau marah ya, orang kalau marah apa yang terjadi? Mulutnya ucapannya dikeluarkan apa? Baik apa buruk? Pasti buruk. Orang marah nggak gini. Kamu anak baik ya, kamu anak pintar enggak? Pasti kamu tuh ngomongannya enggak. Itu kan kenapa? Hatimu sudah kondisi amarah. Lah, orang kalau nggak cepat-cepat dibereskan hatinya, maka terjadi gini, iblis akan berbicara dalam batinmu. Iya memang begitu. Maka terjadi apa? Kadang-kadang orang sampai bunuh. Ada satu tindakan bunuh. Ada orang sampai pukul. Ada orang sampai ngomel terus. Karena konflik batin. Di situ ada yang namanya bisikan-bisikan iblis. Kenapa? Kita sedang dikuasai roh hati kita. Makanya kalau Anda dan saya itu nggak cepat-cepat untuk membereskan, maka yang terjadi hidup kita akan terkuasai. Makanya begitu penting ya kita itu perhatikan. Kalau mulut, kadang-kadang kalau kita sedang ngomong, mulut kita sedang ngomong yang nggak bagus, itu hatimu lagi nggak bagus. Hati-hati, Anda cepat-cepat bereskan. Kalau enggak, maka yang terjadi akan dikuasai. Makanya kenapa ukuran siapa yang mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga, memelihara lidahnya dari lidah. Kenapa kok Petrus ngomong lidah? Kok Tuhan ngomong lidah tuh? Kenapa nggak ngomong sikap, tapi lidah? Karena pertama yang keluar ketika kita ini nggak jaga, ini dari mulut. Tindakan itu belum dari mulut. Kadang-kadang ada orang yang pendiam, biasanya gini, diam ya. Nah, mulutnya sudah ngomong gitu, berarti kan hatinya penuh dengan amarah sebenarnya. Tapi dia lagi nahan, cuma diungkapkan diam ya. Mendadak dia bisa pukul. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan. Ya. Tapi itu dilampiaskan dari pertama dari mana? Mulut. Ya. Jadi kalau orang ingin memperoleh hidup, ya jaga mulutnya. Karena itu kamu bisa kenali hatimu. Ya. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan dimulai dari mana pertama? Mulut. Mulutmu ini mengatakan kehidupan atau kematian. Jadi hati kita terjaga itu terpancarnya dari mana? Dari mulutmu. Jadi Amsal 10 ayat 11 dikatakan, mulut orang benar adalah apa? Sumber kehidupan. Tetapi mulut yang fasik menyembunyikan kelaliman. Anda perhatikan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam Amsal 10:11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Jadi terpancar dari mana hatimu? Dari mulutmu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan Amsal 10:11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Nah, orang dikatakan benar kapan? Ketika hatimu benar. Nah, dikatakan dengan hati kamu percaya dibenarkan. Nah, kapan kamu jadi benar? Ketika hatimu benar.
Amsal 1:41 ayat 3 sampai 4 dikatakan gini. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Anda perhatikan gini. Caranya gimana? Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Jadi pemazmur ngomong gini, Tuhan awasi loh mulutku Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Terus dia ngomong gini, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Kenapa pemazmur bilang jangan condongkan hatiku kepada yang jahat? Karena dia tahu kalau hatinya jahat, mulutnya pasti jahat. Makanya bagaimana cara Tuhan mengawasi mulut atau berjaga pada pintu bibir kita? Dengan cara menolong kita menjaga hati. Makanya ini kalau kita ini sebagai anak Tuhan ini hatimu nggak benar, wah udah buyar. Maka ketika hatimu dikuasai oleh iblis, yang terjadi gini, dikatakan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kita ini memang harus hati-hati, karena seringkali ketika hati kecewa, gak puas, gak terima ketika disakiti, atau hati kita mulai dengki, hati kita mulai gak benar, iri, itu kalau kita tidak cepat-cepat bereskan tuh, mulut kita tuh pasti ngomongnya nggak baik. Dan itu kan memang real terjadi, nyata, yang memang dalam sekitar kita itu kan terjadi dalam hidup kita. Apalagi misalnya kalau ibu ya, ngadepi anaknya yang nakal, atau bapak ngadepi anak yang nakal, marah, apa yang terjadi? Mulutnya nggak benar, karena hatinya dikuasai oleh amarah. Hatinya ini nggak benar. Coba kalau dia hatinya benar, boleh marah, tapi perkataan yang dikeluarkan nggak akan nyakiti. Tapi kalau dia hatinya lagi nggak benar, waduh dah, lagi jengkel, marah, hatinya lagi nggak benar, ngomongnya pasti nggak benar. Anak nggak berguna, anaknya bodoh, waduh sudah, hatinya lagi nggak benar. Tapi kalau dia hatinya benar, dia akan panggil, dia akan ngomong baik-baik, walaupun dia marahnya itu tidak sampai mengeluarkan perkataan yang mengutuk. Kenapa? Karena mulut orang benar itu sumber kehidupan. Nah, orang bisa punya benar itu ketika hatinya benar. Makanya begitu pentingnya kita ini kenal Tuhan ya. Ini penting. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak jadi dia izinkan Yesus berkuasa dalam hidupmu, dalam hatimu, maka bisa sewaktu-waktu itu iblis ngambil alih. Anda bisa sewaktu-waktu bisa langsung dikuasai. Makanya nggak heran ada orang lagi happy pulang dari gereja, happy nyanyi tepuk tangan, hatinya damai di jamaah Tuhan. Ketika pulang mulai kena masalah, hatinya berubah, mulai mulutnya nggak bagus. Jadi hati itu cepat berubahnya, cepat. Ingat loh, hatimu cepat berubah. Kalau Anda nggak jaga benar-benar hati kita, maka yang terjadi kita ini akan terkuasai, mulut kita akan terus ngomongnya nggak baik. Makanya pemazmur bilang, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Jangan. Ya. Nah, pengenalan akan Tuhan dengan benar itu akan menghasilkan takut akan Tuhan.
Makanya begitu pentingnya kita ini mesti takut sama Tuhan. Karena takut akan Tuhan inilah yang membuat kita membenci apa yang dibenci Tuhan, termasuk lidah jahat dan tipu muslihat. Jadi orang itu bisa memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Ya, maksudnya bisa memiliki takut akan Tuhan kalau orang itu bisa mengenal Tuhannya dengan benar. Tentang apa? Coba kita lihat dalam Mazmur 33 ayat 8-9. Apa itu takut Tuhan? Kita baca sama-sama yang biru ya. 2, 3. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Dikatakan Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi segenap bumi mesti takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan bukan gini. Takut dalam arti seperti orang takut sama orang. Takut aku. Bukan ya. Takut sama Tuhan itu artinya ini. Takut yang positif. Dalam arti kamu bisa menghormati Tuhan. Kamu bisa mengasihi Tuhanmu. Seperti orang mengasihi papanya atau mamanya. Dia bukan melakukan segala sesuatu, dia akan ingat dengan pesannya papa mamanya, sehingga dia berkata, enggak, aku enggak boleh karena papa mamaku bilang enggak boleh. Dia takut sama mamanya. Takut sama mamanya maksudnya apa? Dia menghormati mamanya, dia menghormati papanya, dia mengasihi papa mamanya. Itu takut Tuhan, takut akan Tuhan itu kayak gitu. Jadi apapun yang dia lakukan atau tidak lakukan berdasarkan apa yang orang tuanya sampaikan. Kenapa? Karena dia menghormati bapak mamanya. Nah, hidup kita juga. Anda melakukan sesuatu dalam hidupmu, itu Anda melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Bukan karena Anda takut wah Tuhan nanti dihukum, enggak. Karena Anda menghormati Tuhanmu. Karena Anda mengasihi Tuhanmu. Lah, ketika orang bisa takut akan Tuhan, ini akan membuat kita membenci apa yang dibenci Tuhan, termasuk lidah yang jahat dan tipu muslihat. Jadi orang takut akan Tuhan dimulai dari mana? Dari mulutnya. Nah, orang bisa takut akan Tuhan kalau dia punya pengenalan. Gimana misalnya contoh? Ya. Kalau seandainya ada orang, misalnya gubernur nyamar jadi rakyat biasa. Ketika nyamar, Anda mungkin berteman, Anda mungkin pakai ngomong bergurunya itu ya tidak pakai aturan. Tapi ketika Anda kenal dengan benar, ini Anda akan hormat. Nggak lagi ngomong sembarangan. Kenapa? Karena kita tahu itu gubernur. Lah kita juga, ketika kita kenal Tuhan dengan benar, maka kita yang pertama, kita akan jaga perkataan kita. Kenapa? Karena kita menghormati Tuhan. Seperti contoh, kalau Anda kenal di gubernur, dulu sebelum Anda nggak kenal dengan benar gubernur, ini nggak tahu, Anda bergurunya mulutnya kotor, gurunya ngaco. Tapi ketika tahu, waduh ini gubernur ternyata, pertama kali Anda jaga apa? Bukan sikap mulutmu. Betul enggak? Nggak mungkin ada mulutmu nggak mungkin pertama kali, nggak mungkin ada senyum-senyum tertawa, nggak mungkin. Jaga, nggak boleh ngomong sembarangan. Ada gubernur. Nah, ketika orang takut Tuhan karena kenal dengan benar, yang pertama kali dia jaga apa? Dia akan jaga mulutnya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan ada di dalam aku. Tuhan beserta dengan aku. Karena kau tahu ada CCTV, malaikat Tuhan yang nyatet, ngerekam setiap perkataan-perkataanmu, dicatat sama malaikat. Pertama kali yang kamu lakukan apa? Jaga mulutmu. Makanya orang kalau nggak kenal Tuhannya dengan benar, nggak mungkin bisa takut Tuhan. Kenapa? Karena nggak kenal.
Jadi pengenalan akan Tuhan dengan benar itu akan menghasilkan takut akan Tuhan. Nah, Anda perhatikan Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kesombongan, kecokakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Aku benci kepada kesombongan, kecokakan. Kesombongan, kecokakan dimulai dari mana? Mulut, lidah yang jahat. Apa yang dilakukan Lucifer ketika dia sombong? Malaikat Lucifer, aku hendak menyamai Tuhan, aku hendak. Mulut. Jadi, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Kesombongan bukan dimulai dari sikap. Sikap orang nggak tahu dia sombong apa enggak. Orang bisa tahu dari apa? Mulutnya. Omongannya apa toh? Makanya ini begitu pentingnya kita. Pengenalanmu yang benar membuat kamu bisa takut Tuhan, sehingga kamu akan membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Sehingga itu akan menjadi membuat kondisi hidupmu untuk menahan diri ketika kamu ini tahu itu jahat di mata Tuhan. Jadi kamu bisa kontrol hidupmu. Kenapa? Karena kamu menghormati Tuhan. Saya kadang-kadang lihat ada anak-anak yang terus dia begitu segan sama papa mamanya, dia hormat sama papa mamanya, sehingga ketika teman-temannya ngajak nakal, papa mamanya sebenarnya nggak tahu, tapi karena dia menghormati papa mamanya, dia takut akan papa mamanya, dia bilang, enggak, aku enggak mau, papa mamaku bilang nggak boleh. Oh, papa mamamu enggak, aku enggak mau lakukan. Kenapa? Karena dia kenal sama papa mamanya, dia hormat. Tapi kalau orang itu sudah nggak hormat, dia nggak akan pernah bisa mau untuk menghormati, tidak mau, tidak bisa. Dia akan lakukan yang dosa. Makanya banyak orang seringkali, kenapa dia suka ngomong yang gak baik, lidahnya jahat, tipu muslihat, penuh dengan tipu muslihat, suka ngomongin orang, ya, suka menghasut, suka sungut-sungut, karena dia gak kenal Tuhannya dengan benar. Dia gak takut akan Tuhan. Kalau orang gak takut akan Tuhan, dia gak hormat, dia gak akan pernah ingat apa toh yang Tuhan katakan. Sehingga apa yang dia lakukan, ya terserah gue gitu. Apa yang memang aku pikirin, ya udah aku lakukan, ya aku lakukan. Aku mau ngomong apa. Karena dia gak hormat, dia gak sadar, dia gak kenal kalau Tuhan itu ada di dalam kita. Tubuh kita ini bait suci Allah. Nggak sadar. Ada malaikat yang nulis, nggak sadar. Ingat loh, kita ini semua ada malaikat. Satu orang minimal satu malaikat. Yang apa? Ngawasi kita seperti CCTV 24 jam penuh. Kamu ngomong apa, dicatat sama malaikat. Mana mungkin bisa? Anda lihat sekarang CCTV di mana-mana, satelit itu ngawasi 24 jam. Teleponmu, Anda telepon itu, WA apapun, itu di operator itu ada datanya semua. Apa yang kamu percakapkan, apa yang kamu tulis di WA, semuanya ada 24 jam. Jadi kamu telepon ngomong apa, itu ada rekamannya. Makanya ada kayak KPK itu nyadap telepon. Kenapa? Itu izin satelit sadap. Itu apapun yang kamu ngomong itu ada semua. Nah, Anda bayangkan manusia bisa bikin begitu ya, apalagi Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya ini nggak jaga, waduh, itu ditulis sama malaikat tuh.
direkam sama malaikat. Makanya Anda dan saya ini mesti benar-benar kenal Tuhan dengan benar, supaya punya takut akan Tuhan. Kalau Anda nggak kenal dengan benar, nggak bisa takut akan Tuhan. Makanya kenapa Anda disuruh baca firman, renungin firman Tuhan, selidiki firman Tuhan, ya, disuruh untuk berdoa, dengar suara Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu tujuannya supaya Anda kenal dengan benar, supaya Anda, wah, Tuhan tuh hebat, apa yang Dia katakan pasti jadi, sehingga Anda tuh hormat. Dalam hidupmu ketika kamu ini mau melakukan sesuatu tuh, yang kamu pikirkan bukan hidupmu, kamu pikirkan nanti Tuhan tersinggung gak ya? Nanti Tuhan marah gak ya? Nanti Tuhan, aku nyakiti Tuhan gak ya? Apa yang kamu mau ngomongkan tuh bukan lagi apa yang kamu pikirkan, tapi kamu cuma hanya gini, memperhatikan pikiran dan perasaan Kristus. Kalau aku ngomong begini, kira-kira aku nyakiti hati Tuhan enggak? Jadi pengenalanmu tuh sampai yang segitunya gitu loh. Jadi pengenalan kita dengan Tuhan tuh sampai pada satu titik kamu tuh hormat sama Tuhan. Jadi dalam hidupmu kamu benar-benar kamu memperhatikan apa yang pikiran dan perasaan daripada Yesus sendiri. Ya. Jadi ayat Amsal 32, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Jadi bibir orang benar, kalau hatimu benar, tahu apa tuh yang menyenangkan hati Tuanku. Ya. Jadi Anda dan saya akan terus memikirkan, nah, takut akan Tuhan ini dapat terjadi bila mana kita mengenal Dia dengan benar. Nah, dikatakan dalam Mazmur 25:14, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan itu bergaul karib sama orang yang takut akan Tuhan. Kenapa bisa bergaul karib? Karena dia kenal. Karena orang yang takut Tuhan ini kenal Tuhannya, jadi bisa bergaul karib. Jadi saya katakan gini, dia punya kesadaran secara penuh bahwa Tuhan itu beserta dengan hidupnya. Makanya kenapa Anda dan saya disuruh berjuang terus setiap hari, mulai ketemu Tuhan tiap hari. Bukan hanya sekedar cuma hari Minggu atau cuma sekedar ibadah, tapi tiap hari Anda ketemu Tuhan. Kenapa? Tuhan tuh penyelidik hati. Kalau hatimu udah gak benar, mungkin omonganmu gak benar, Tuhan tegur, kamu ngomong gak benar. Ayo bereskan, hatimu lagi gak benar. Dia penyelidik hati. Kayaknya Anda dan saya itu kalau gak mau berjuang, susah. Anda gak bisa jaga hatimu. Harus mau berjuang. Setiap hari mesti ngalami perjumpaan dengan Tuhan, mesti mau berdoa, mesti mau ngalami perjumpaan, ketemu sama Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Anda mesti punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kalau tidak bisa. Tuhan katakan, di luar Yesus, di luar aku, Yesus katakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan hal yang paling kecil pun, dalam hal perkataan pun, kamu gak akan benar. Karena hati kita ini gak benar. Jadi kita ini benar-benar harus mengizinkan Tuhan itu berkuasa atas hidup. Kemarin saya jelaskan, merenungkan firman. Ini penting. Kalau Anda dan saya tidak lakukan itu, Anda akan waduh. Saya kadang-kadang gak usah orang lain, saya sendiri kadang-kadang, ya sudah bangun hubungan aja kadang-kadang bisa
lost. Kadang saya sendiri juga lost. Ketika saya lost, kok iya, saya mulai, aduh Tuhan. Ya, jadi kita ini mesti harus terus tiap hari. Musa aja yang hebat gitu, dikatakan orang yang paling lembut hatinya, bisa teledor dengan kata-kata. Musa. Jadi betapa pentingnya kita ini mesti minta Tuhan terus menjaga hati kita. Nah, itu sebabnya kenapa Anda disuruh berjuang keras di situ. Berusaha keras. Ya, seringkali orang berjuang keras untuk duit. Tapi pernahkah Anda berjuang keras untuk kehidupanmu rohani yang nanti akan menentukan kehidupanmu yang akan datang? Berjuang keras tidak kamu untuk berubah? Karena yang namanya perubahan itu kan tidak enak. Istimewa adalah hal mulut. Mulut kalau suka ngomong yang nggak baik, kamu berjuang keras tidak untuk ngomong baik? Untuk keluar dari mulutmu berkat, bukan kutuk. Kalau marah, boleh Anda marah, tapi belajar. Apakah Anda mau berubah ketika kamu marah? Itu bisa belajar untuk bijaksana dalam hal marah. Kenapa? Karena Musa gagal di situ. Jadi kita ini memang harus berjuang. Minta supaya Tuhan itu menjaga hati kita, menolong untuk supaya menolong hidupmu, untuk supaya kamu bisa menjaga hatimu. Kalau enggak, gagal kita. Gak usah jauh-jauh manusia itu, gak usah kita ngomong manusia bangsa Israel. Baru keluar dari tanah Mesir tuh, nyeberangi laut, muji-muji Tuhan. Wah, nari-nari. Setelah tiba dalam satu padang gurun, haus. Habis nari-nari itu. Haus. Bersungut-sungut. Lupa kalau Tuhan yang nuntun keluar hebat. Lupa. Mulutnya langsung bersungut-sungut. Nah, itu gambaran daripada orang Israel, gambaran daripada kita ini orang Kristen. Seringkali kita juga begitu. Wah, bahagia percaya Yesus. Ketika satu kondisi mulai ngalamin masalah, mulai ngomel, mulutnya nggak bagus. Makanya kenapa Anda disuruh bertumbuh di dalam pengenalan, terus berjuang. Mungkin awal gagal nggak apa-apa, tapi ya harus berjuang. Bagaimana berubah di sini mulut? Pertama kali ini paling yang kamu mesti berjuang mulut. Kalau mulut berkaitan dengan hati. Kalau hatimu nggak benar, waktu. Jadi berjuang apa? Jaga hati. Untuk supaya apa? Tuhan tolong. Jaga hatiku Tuhan. Ya, saya rindu setiap kita. Ya, jadi tanpa takut akan Tuhan, tidak mungkin seseorang dapat menjaga lidahnya dari yang benar. Kenapa? Dalam Yeremia 17 ayat 9-10, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan pada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan ngomong begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Halo, ingat ya, kalau hatimu tidak
Izinkan Tuhan berotoritas di dalam hatimu. Ingat, setiap kita ini hatinya licik, jahat. Jadi hatimu itu jahat, kata Tuhan, lebih licik daripada segala sesuatu. Lebih licik. Hati kita itu jahat. Nah, kalau Anda dan saya tidak mengizinkan Tuhan berkuasa, Anda nggak berjuang untuk Tuhan ini loh, kamu harus loh. Kalau enggak nanti aku nih gagal. Maka kita nggak akan sanggup. Hanya orang kalau nggak mau berjuang di dalam Tuhan, susah. Kenapa? Karena hati kita ini sudah dari sononya itu, dari lahir itu sudah dipenuhi dosa, itu licik. Orang bilang jahat. Jadi kalau Anda diberi hati nurani yang baik, terus Anda nggak mau berubah, ya udah jahat. Dan ini kena kepada salah semua, termasuk saya. Sama, tidak ada dari kita ini yang baik. Makanya Tuhan ngomong, tidak ada satu manusia pun yang baik kecuali Allah. Kenapa? Karena kita manusia ini hatinya jahat. Melakukan sesuatu kadang-kadang di dalam hatinya muncul intrik. Nggak pingin punya pikiran begini tapi muncul. Kenapa? Memang hati kita jahat. Betul nggak? Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi satu sisi hati kita mulai muncul intrik, siasat, strategi, nggak tulus. Kenapa? Karena memang begitu. Nah itu sebabnya kenapa Anda mesti mengenal Tuhan dengan benar, supaya takut akan Tuhan, sehingga Anda tuh bisa kontrol hati. Tidak benar ini, tidak boleh. Coba Anda lihat Daud itu, hebatnya kurang apa toh Daud? 7 kali sehari dia memuji menyembah Tuhan. Tapi lihat, dalam kondisi tertentu, semua perang dia pikirnya di rumah. Karena jalan di atas soto, lihat orang mandi, mulai melakukan dosa. Tapi Anda perhatikan, setelah dia melakukan dosa ada hasilnya, yaitu Batseba itu hamil. Dia orang rohani loh, bisa hatinya jahat, siasat jahat, mau bunuh orang, panggil Uria, tiduri istrinya, kan jahat nih. Nggak mau pikirkan yang lain, dibunuh, suruh bunuh diri, jahat hatinya. Jadi hati kita ini jahat. Nah kalau Anda tidak mengizinkan Tuhan berkuasa, dan bagaimana mengizinkan Tuhan berkuasa? Anda harus kenal Tuhanmu dengan benar. Kadang-kadang ada orang kalau hatinya tidak mau berubah, itu bisa memanipulasi Tuhan. Tidak kenal Tuhan dengan benar, malah memanipulasi. Ada orang kaya datang, Tuhan, yang guru-guru yang baik, tolong kamu jadi penengah antara aku dan saudaraku supaya berbagi warisan. Nah, jahat, tipu muslihat. Dia ngomong begitu karena apa? Mau memanipulasi Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong kan nanti dia pasti bagi. Tapi itu hal yang kenapa dia nggak mau ikut Tuhan. Kadang-kadang jahat. Orang Farisi datang sama Yesus. Ini orang Farisi ahli Taurat, orang pinter Alkitab. Guru, aku tahu kamu orang jujur. Kira-kira boleh nggak bayar pajak sama kaisar? No. Tapi hatinya itu mau menjebak. Jahat. Makanya kalau Anda dan saya ini hati ini nggak dijaga benar, waduh, kita ini bisa gagal. Gara-gara apa? Bukan lagi tindakan, karena tindakan itu orang di depan orang itu kalau di depan itu
dia bisa bersikap baik, tindakannya, dia bisa menutupi. Tapi kalau perkataan tidak bisa. Perkataan itu tidak bisa dikamuflase, pasti kelihatan. Tapi kalau tindakan itu bisa. Anda misalnya kondisi ya, habis marah-marah, lagi berbuat dosa, terus dia mau ketemu orang atau doakan orang, bisa nggak? Bisa. Tapi waktu dia mulai ngomong-ngomong, ada dosa nggak ada dosa itu kelihatan dari apa? Mulut. Itu pasti. Makanya hati kita ini licik. Taunya licik ini, Mak. Ini mulutmu ini loh. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mesti belajar, berjuang. Bagaimana supaya kita ini bisa dikuasai oleh Tuhan hati kita ini. Berjuang, pikirkan Tuhan bagaimana ya supaya kamu tuh Tuhan tuh bisa berkuasa secara penuh dalam hatiku. Kadang-kadang kita aja kadang-kadang muncul hati kita takut, khawatir. Nah, ini licik hati kita ini. Kenapa? Karena selalu aja tuh hati kita tuh jahat, ingin melukai Tuhan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar berjuang supaya ketika hatimu benar, ucapanmu benar. Nah, ucapanmu benar, mana akan kelihatan, wah ini memberi kehidupan. Tapi kalau ucapannya, hatinya tidak benar, ucapannya walaupun kelihatannya dibuat rohani-rohani lah, tapi tidak ada kehidupan, itu akan membuat pada akhirnya melukai orang. Ya, nah mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar bagaimana supaya kita ini bisa dikuasai oleh Tuhan hati kita. Anda dan saya mesti berjuang keras, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya hatimu ini benar-benar dikuasai oleh Tuhan. Sehingga apa yang kamu keluarkan dari mulutmu ya terpancar, terutama dari mana? Perkataan. Perkataanmu, tindakanmu akan muncul. Ya. Dan kalau kita bisa menjaga, nanti akan hidup kita ini akan memperoleh hidup. Itu namanya kekal, kehidupan kekal. Mari kita datang kepada Tuhan.